Salam jumpa kembali dalam uraian tentang riset penelitian. Kali ini saya akan informasikan tentang yang namanya data penelitian. Nah, aspek data penelitian ini banyak kategorinya. Bisa dilihat dari sumber datanya, data kategori kualitatif kuantitatif, ada tipe skala data dan seterusnya. Kenapa kita perlu pahami? Karena dalam proses pemahaman tentang data yang diperoleh, nanti muaranya kita akan mudah dalam pengolahan dan analisis data. Yang pertama, bicara tentang sumber data. Data ada dua kategori, dilihat dari sumber, ada data primer dan data sekunder. Data primer, data yang langsung peneliti yang mendapatkannya. Jadi di sini peneliti yang memperolehnya dalam proses pengumpulan data. Apakah itu menggunakan kuesioner, wawancara, atau observasi. Nah, data primer ini oleh peneliti harus dilakukan proses pengolahan. Mulai yang namanya editing, coding, tabulasi, dan analisis data. Ini kalau data yang sifatnya data primer. Nah, kalau data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkannya. Jadi tidak ada proses yang namanya editing, coding, tabulasi. Jadi peneliti tinggal memanfaatkannya. Biasanya bentuk-bentuk data sekunder ini data yang didapat dari instansi atau organisasi, seperti misalnya data jumlah karyawan, data tentang perkembangan penduduk dari BPS. Ini bisa kita peroleh, kita tinggal memanfaatkannya. Tinggal memilih mana data yang akan dikaitkan dengan penelitian yang kita gunakan. Itu kalau dilihat dari sumber datanya. Jadi ada data primer dan data sekunder. Yang berikutnya, data bisa dikategorikan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Nah, data kualitatif ini data berkaitan dengan konsep histori atau sejarah. Jadi orang-orang riset kadang-kadang data yang diperoleh sifatnya kualitatif, tentang awal sejarah, artefak, nilai-nilai sejarah, peninggalan sejarah, itu berkaitan dengan data-data kualitatif. Jadi ada lagi kalau misalnya orang-orang berkaitan dengan riset teks, itu juga bisa bicara tentang data kualitatif, misalnya naskah kuno dan sebagainya, atau naskah-naskah yang tertulis yang akan dianalisa, itu bicara tentang data kualitatif. Nah, selain data kualitatif juga ada data kuantitatif. Ya, ini data yang berupa angka dalam proses angka-angka yang sifatnya kuantitas. Misalnya bisa dalam hitungan angka 1, 2, 3, 4, atau dalam konteks pendapatan penghasilan per bulan, misalnya 1 juta per bulan. Itu berkaitan dengan angka-angka yang sifatnya kuantitatif. Nah, yang perlu diingat, data kualitatif bisa dikuantifikasikan menjadi data kuantitatif. Jadi sekali lagi, data kualitatif yang kita peroleh ada peluang bisa dikuantifikasikan. Apa artinya? Umpama kalau kita bicara tentang mengenai media apa aja yang dipakai oleh masyarakat ketika mendapatkan informasi secara kualitatif, ada yang pakai televisi, ada yang radio, ada surat kabar, dan sebagainya. Nah, ketika data-data kualitatif tadi dikuantifikasikan, bisa dikategorikan nanti misalnya yang menggunakan media audiovisual punya nilai yang lebih tinggi, kasih simbol 1, yang media audio 2, media visual 3. Itu kalau data-data kualitatif tadi dibuat ke dalam kuantifikasi menjadi data kuantitatif. Nah, selain sumber data, selain data kualitatif dan kuantitatif, nanti ada kategori yang berikutnya bicara tentang data. Sekarang data dilihat dari tipe skala variabel. Ada 4 kategori: skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk mudah menghafalnya kita bisa buat singkatan NOIR: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, skala nominal, atau kalau kita menggunakan nanti program SPSS ini termasuk diskrit, kelompok diskrit skala nominal. Nah, skala nominal ini punya kriteria hanya mampu membedakan, hanya mampu mengelompokkan. Misalnya kalau kaitan dengan skala nominal, ada variabel penelitian, objek penelitian tentang agama. Itu skalanya nominal. Kenapa?
agama itu hanya mampu mengelompokkan, tidak ada jenjang, tidak ada tingkatan. Misalnya kategorinya Islam, Hindu, Katolik, Protestan, Konghucu, itu hanya membedakan, itu hanya mengelompokkan. Jadi Anda bisa balik Hindu, Protestan, Katolik, Islam, tidak ada persoalan. Yang pasti itu kategori yang hanya mampu membedakan, yaitu skala nominal. Contoh yang lain misalnya jenis kelamin, ada pria, ada wanita, atau suku, ada Jawa, ada Sunda, ada Manado, semuanya itu hanya mengelompokkan, hanya membedakan, tidak ada tingkatan. Itu berkaitan dengan skala nominal. Nah, tingkatan yang lebih tinggi yaitu skala ordinal. Skala ordinal ini selain punya sifat ciri mengelompokkan, membedakan, juga dia punya urutan, bisa memberikan jenjang atau tingkatan. Contohnya variabel yang skalanya ordinal, umpama ada aspek pendidikan, kategorinya bisa SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Nah, sini selain ada kelompok tingkat SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, dia juga sudah berjenjang. Jadi sudah punya tingkatan. Jadi pendidikan ini bukan lagi skalanya nominal, tapi sudah ordinal. Karena selain dia mengelompokkan, dia juga punya jenjang atau tingkatan. Atau misalnya ranking kelas, ada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi selain ada kelompok yang juara 1, juara 2, juara 3, dia juga ada jenjang, ada urutan. Lalu ada status ekonomi, ada yang tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya. Nah, kalau di kemiliteran ada konteks skala yang ordinal, misalnya ada jabatan jenderal, mayor, kapten. Nah, kesemuanya tadi, baik pendidikan, pengetahuan, jabatan, dan ranking kelas, status ekonomi, itu skalanya ordinal. Kenapa? Karena selain dia punya kelompok, ada pembeda, dia juga bertingkat, dia juga punya jenjang. Nah, kalau sudah ada tingkatan yang lebih tinggi, tidak sebatas untuk mengelompok, tapi juga ada urutannya, ada tingkatannya, maka variabel tersebut skalanya ordinal. Nah, untuk yang ketiga, yaitu skala interval. Yang ketiga, skala yang sifatnya interval. Ini punya ciri selain mengelompokkan, juga punya jenjang atau bertingkat, dan kategori ciri yang ketiga adalah antar kategori itu punya range, punya jarak. Contohnya IPK mahasiswa, ada yang cum laude, ada yang memuaskan, ada yang cukup. Misalnya kalau cum laude ini kan lebih tinggi, memuaskan di bawahnya, dan paling cukup juga di bawahnya. Jadi selain ada yang cum laude, ada yang memuaskan, ada yang cukup, itu kan punya kelompok dan dia juga berjenjang. Nah, cirinya nanti ada kategori penjelasnya. Misalnya kalau yang cum laude, kalau mendapatkan indikator nilai IPK-nya 3,5 sampai 4. Kalau yang memuaskan 2,75 sampai 3,45. Kalau yang cukup 2,5 sampai 2,6. Nah, petunjuk yang ketiga ini itu yang menandakan dia termasuk kelompok skala interval. Jadi sekali lagi, skala interval itu selain dia punya kelompok, dia punya jenjang atau bertingkat, dia juga punya penjelas di dalam indikatornya, punya range ketika menjelaskan yang cum laude yang nilainya 3,5 sampai 4. Yang memuaskan 2,75 sampai 3,45, yang cukup 2,5 sampai 2,6. Nah, indikator inilah yang mencerminkan dia termasuk kategori interval. Jadi selain dia mengelompok, selain dia punya jenjang, dia juga punya penjelasan interval dalam masing-masing kategori atau atribut yang ditampilkan. Atau contoh yang lain, umur, atau kaitan dengan umur manusia. Ada kategorinya, misalnya kelompok anak-anak, remaja, dewasa, tua. Karena ada kelompok anak-anak, ada remaja, dewasa, tua. Tapi tidak sebatas berkelompok, dia berjenjang dari mulai anak-anak, remaja, dewasa,
dan tua. Tapi kalau kita beri penjelasan lagi indikator, misalnya anak-anak yang usianya 1 sampai 12 tahun, remaja 13 sampai 16, dewasa 17 sampai 20, atau yang tua dari mulai 45 sampai ke atas, itu yang tua. Nah, kalau sudah ada penjelasan indikatornya, maka umur bukan lagi skalanya nominal, bukan lagi skalanya ordinal, bukan skalanya yang 2 tadi, tapi dia termasuk skala interval karena sudah ada penjelasnya. Ini contoh yang namanya skala interval. Jadi bisa IPK, bisa umur, atau bisa penghasilan per bulan. Jadi sebenarnya kategori-kategori skala ini analisa yang berkaitan dengan interval masih banyak yang perlu diberi penjelasan. Contoh yang lain, misalnya kalau Anda lihat obat, di dalam membeli obat itu ada indikasinya. Itu dalam petunjuk, oh dia mengandung sekian persen ini, sekian persen alkohol, sekian persen ini. Nah, itu udah menggambarkan, dia sudah memberikan indikasi, ada penjelas. Maka dia nanti bisa dikategorikan sebagai skala interval. Nah, umumnya untuk riset-riset bidang ilmu sosial itu kebanyakan paling tinggi skala variabelnya selain nominal, ordinal, interval. Ini biasanya untuk bidang-bidang ilmu sosial pada tingkat yang interval. Walaupun nanti bisa jadi ada skala yang keempat, yaitu skala rasio. Itu yang berkaitan dengan skala ketiga, tipe skala interval. Yang keempat, skala rasio. Skala ini yang paling tinggi dari 3 skala sebelumnya. Cuman sekali lagi saya katakan, biasanya kecenderungannya skala rasio dipakai untuk riset-riset bidang ilmu pasti, tapi bukan berarti ilmu sosial tidak menggunakan. Tapi umumnya skala untuk bidang ilmu sosial itu biasanya nominal, ordinal, interval. Itu yang kecenderungan yang digunakan ketika melakukan riset. Jadi bisa jadi nanti dalam konsep riset sosial ada skala rasio, tapi kecenderungannya yang digunakan skala rasionya untuk bidang-bidang ilmu pasti. Nah, ciri skala rasio itu yang pertama, dia mampu mengelompokkan. Dia punya jenjang tingkatan, dia bisa dikasih proses range atau jarak, interval. Dia punya titik nol mutlak. Jadi ada nilai titiknya menggunakan titik nol mutlak. Contoh misalnya tinggi badan itu diukur dari mulai 0 cm sampai sekian. Itu dimanapun orang mengukurnya sama. Berat badan pasti dengan timbangan dari 0 sampai sekian, alat ukurnya sama. Jadi sekali lagi, kalau yang namanya skala rasio ini menggunakan titik nol mutlak. Kalau umur, apakah dia skala rasio? Misalnya ada yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Umur bukan skala rasio karena titik nolnya bukan titik nol mutlak. Dia titik yang tidak sama satu dengan yang lain. Contoh, ada umurnya sama-sama 2 tahun, tapi yang satu startnya lahir Januari, satu startnya Februari, satu April, satu Mei. Walaupun proses dihitungnya umurnya 2 tahun, tapi titik nolnya nggak sama. Jadi kalau umur itu bukan skala rasio karena titik nolnya bukan titik nol mutlak. Itu kalau umur. Jadi yang tadi saya katakan rasio, misalnya dari tinggi badan, berat badan, misalnya penghasilan per bulan, itu persoalan perhitungannya menggunakan titik nol mutlak. Jadi sekali lagi, dalam proses riset, kenapa penting tahu tentang tipe skala variabel? Nanti ada kaitannya, sekali lagi saya katakan, ketika proses mengolah data, ketika proses menganalisis data. Ini pentingnya kita ketahui tentang tipe skala variabel. Baik, setelah kita mengetahui kaitan dengan data, baik itu sumber data, baik itu data kuantitatif dan kualitatif, terutama berkaitan dengan tipe skala variabel. Datanya tadi ada yang nominal, ordinal, interval, rasio. Itu kenapa perlu kita pahami, ada pentingnya. Karena ketika nanti mengolah data, kayak seperti data skala nominal, ordinal, interval, dan rasio,
itu punya pengolahan dan analisis data yang berbeda. Jadi kalau misalnya untuk yang nominal, biasanya analisis datanya hanya bentuk frekuensi. Bentuk tampilannya bisa menggunakan tabel histogram, poligon, OGIF atau pi. Itu kalau data-datanya yang sifatnya ordinal, nominal. Nah, ada juga yang datanya tendensi sentral. Ini biasanya data yang dipakai bukan data nominal, tapi datanya yang sudah ordinal, interval, dan rasio. Misalnya mau lihat rata-rata, median, modus. Jadi kalau nanti datanya sudah mulai tinggi, ada skalanya ordinal, interval, rasio, itu tidak sekedar frekuensi, sudah mulai analisisnya menggunakan tendensi sentral. Kita bisa lihat rata-ratanya, mediannya, modusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita lebih jauh tahu tipe skala, maka nanti akan ketahuan kalau lebih tinggi lagi, misalnya datanya interval, datanya rasio. Apakah nanti ketika analisis data menggunakan chi-square atau uji regresi atau uji PET atau ANOVA? Nah, semua alat statistik ini tergantung dari tipe skala variabelnya. Jadi sekali lagi, kenapa penting kita pahami tentang data, baik dari segi sumber datanya, kualitas dan kuantitas datanya, maupun dari tipe skala variabelnya, karena ini ada kaitannya dengan proses pengolahan data dan proses analisis data. Maka penting kita pahami tentang konsep data dalam proses yang namanya riset. Demikian informasi tentang data penelitian. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan. Terima kasih dan sampai jumpa pada penjelasan riset berikutnya.